Shalom, apa kabar semuanya? Baik-baik? Oke, mari kita mau mulai PRT kita malam hari ini. Sebelumnya kita mau awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya pada pagi hari ini, pada malam hari ini saat ini ya Tuhan. Kau tolong menyertai, membimbing kami dari pagi hingga malam hari ini. Kami boleh beraktivitas ya Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh kembali tempat ini bersama-sama Tuhan PRT pada malam hari ini. Kau berikan kesetiaan kepada kami ya Bapa, berikan komitmen yang baru kepada kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain mungkin masih dalam perjalanan. Kau sendiri yang menyertai mereka. Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini bersama-sama Tuhan untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang kurang enak badan. Untuk Cik Lili ya Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui kuasa-Mu ya Tuhan, Kau akan menyembuhkan Cik Lili. Itu yang kami minta, sehingga Cik Lili boleh kembali tempat ini bersama-sama dengan kami melayani Engkau. Kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih buat kami anak-anak Tuhan, untuk menjadi pembela-pembela iman kekristenan ya Bapa. Berikan kepada kami roh yang mau terus menginjil ya Tuhan, memberitakan Injil kebenaran itu, Injil keselamatan itu, untuk boleh diberitakan. Dan itu kami mau mulai dari diri kami sendiri ya Tuhan. Taruh itu dalam hati kami, setiap anak-anak yang percaya kepada-Mu ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sekali lagi, dari kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, senang sekali malam hari ini kita bisa ketemu ya. Welcome back Pak Indra, Om Indra, Bro Paul, thank you. Dan teman-teman semuanya ya, senang kalau kita bisa berkumpul sama-sama. Oke, mari kita mau mulai memuji menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Sama-sama katakan, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib
akan Engkau.
Selamat malam saudara. Sebelum kita belajar firman kita malam hari ini, kita berdoa. Oke? Ya Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu dengan hati yang tulus Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kepada saudara-saudara yang mendengarkan bisa menjadi berkat, dan terutama saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang tidak bisa datang dan menghadiri malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam ini kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kemewahan atau luxury. Kita akan membaca dari 1 Timotius 6, 8-10. Berbagi asal dan makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Suatu hari ada seorang menerima telepon dan suara orang yang menelpon menanyakan, apakah saudara pergi ke tempat bekerja itu menggunakan kendaraan? Dan orang ini menjawab, ya, saya pergi ke tempat bekerja menggunakan kendaraan. Wah, kebetulan sekali Pak. Kita adalah perusahaan asuransi yang menawarkan tentang asuransi mobil. Kalau boleh tahu, mobil apa yang Bapak kendarai? Mobil Mercedes. Sangat kebetulan sekali Pak. Ini bukan suatu kebetulan yang dua kali, tapi ini memang nampaknya jalannya Tuhan. Asuransi yang saya tawarkan produknya adalah untuk asuransi mobil mewah. Bapak ke tempat bekerja menyetir atau disetiri? Oh, saya pakai supir. Wow, kalau boleh tahu, mobil Mercedes apa tipenya? Kemudian orang ini menjawab, bus Transjakarta. Langsung telepon ditutup. Lucu ya? Tapi inilah kenyataannya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, kita disuguhkan oleh sebuah perlombaan. Kita dipacu, distimulus untuk mengejar kekayaan. Kekayaan yang orang cari akan berbeda nilainya, atau ukurannya akan berbeda. Mungkin Om Indra mobil Toyota cukup. Mungkin buat Jimmy Lexus. Tapi bukan ini yang kita bicarakan. Bukan sebuah nilai, bukan sebuah ukuran dari harga. Tapi kita itu selalu dipacu atau diiming-iming oleh suatu penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tanpa kita sadari. Mungkin setiap orang akan berbeda mempunyai ukuran kekayaan atau ukuran bagaimana kita menikmati sebuah kekayaan. Itu kenapa Rasul Paulus di sini mengingatkan dalam konteks 1 Timotius ini, Rasul Paulus melihat bahwa ternyata mamon menjadi sebuah permasalahan di jemaat Efesus. Jadi ceritanya Timotius ini diajari oleh Rasul Paulus bahwa jemaat di Efesus ini mempunyai suatu kecenderungan untuk mengejar harta benda atau kita sebut biasanya materialistis. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita bisa belajar bahwa ternyata ada 3 poin yang ingin Rasul Paulus sampaikan
dan ingin Timotius untuk menyampaikan dan mengajarkan bagaimana bagaimana orang Kristen hidup. Kejadian di Efesus itu adalah kejadian yang sebenarnya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan realita. Bahwa apa yang kita putuskan dalam membeli sesuatu tanpa kita sadari bahwa itu adalah hasil dari para pemilik perusahaan-perusahaan besar. Mereka rela membayar influencer untuk memberi sebuah nilai, sebuah standar bahwa kalau Anda memiliki barang tertentu baru dikatakan sukses. Oleh itu makanya kemudian dia dikatakan bahwa Rasul Paulus memberi sebuah penilaian atau bahayanya apa yang dihadapi oleh jemaat di Efesus. Poin pertama, puas dengan kecukupan. Suatu hari ada seorang pemilik tanah, dia mengatakan kepada temannya ini ingin mempunyai sebuah tanah. Dia seorang tuan tanah yang luas sekali. Kemudian dia berbicara kepada temannya begini, kalau kamu ingin mempunyai tanah seluas seperti apa yang kamu bayangkan, kamu boleh berlari sekuatmu sebelum matahari terbenam. Sebanyak berapa kali putaran, itulah yang akan kamu miliki. Jadi seandainya kamu bisa putar sekali dalam waktu 1 hari, itu punyamu. Tentu orang ini akan bersemangat. Mungkin kalau Om Humphrey ditawarin, Om Humphrey kira-kira bisa lari keliling ini sampai matahari terbenam, why not? Orang ini kemudian berlari sekuat tenaga, karena dia berpikir bahwa sebelum matahari terbenam, dia akan mampu mengelilingi beberapa kali. Singkat cerita, dia bisa mengelilingi sebanyak 500 kali putaran. Berarti dia berhak untuk mendapatkan 500 luas tanah. Kemudian dia datang kepada tuan tanah, bos, saya sudah bisa mengelilingi lingkaran ini sebanyak 500, berarti saya mempunyai 500. Dia terengah-engah, kemudian dia mati. Apa gunanya? Tapi inilah kenyataan bahwa orang Kristen pun tidak luput dari permasalahan ini. Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun pengkhotbah, sekalipun itu hamba Tuhan, itu tidak akan lepas dari permasalahan ini. Karena seperti inilah dunia yang kita hadapi. Seperti dunia inilah yang kita alami. Oleh itu kenapa rasa cukup itu tidak tergantung dari situasi dan seberapa banyak harta yang kita punya. Tapi ini berbicara tentang rasa. Perasaan cukup itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Ini perlu dilatih. Itu kenapa Rasul Paulus memberi sebuah pedoman bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Rasa puas tidak bisa datang secara tiba-tiba, tapi membutuhkan sebuah latihan. Saya teringat waktu saya masih kecil, mama saya bilang gini, Le, coba, Le itu panggilan untuk anak laki-laki ya, ayo ikut mama puasa. Tapi puasa untuk anak-anak itu namanya puasa beduk. Mungkin ada yang pernah dengar istilah itu, puasa beduk. Itu untuk anak-anak yang belajar puasa tapi belum bisa puasa penuh. Puasa perlu sebuah latihan. Tidak bisa kita tiba-tiba sekonyong-konyong langsung bisa puasa penuh hari. Kita akan sakit, kita akan mengeluh, kita akan menderita. Begitu pula rasa cukup. Mensyukuri apa yang kita sudah dapat, itu tidak bisa datang secara tiba-tiba. Kita butuh latihan. Artinya ketika kita bisa mengucap syukur, disitulah letak atau tuntunan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasa cukup, makanya ketika dikatakan cukupkanlah dirimu, asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Tapi sikap konsumtif orang-orang dunia tidak terbatas terhadap orang sekuler, tapi orang Kristen pun juga seperti itu. Tanpa kita sadari.
perusahaan-perusahaan besar membayar iklan. Mungkin sekarang influencer. Saya sering kalau lihat di Facebook atau TikTok itu ya, influencer makanan, pakaian, tempat hiburan, mobil, baru beli mobil. Tapi tidak tahu apakah akibat dari influencer apa enggak, saya tidak tahu. Iya kan? Teman beli mobil, wah, saya tidak mau kalah. Dia beli Lexus, mungkin besok saya beli Mercedes, Transjakarta. Ya, tapi itulah kita gitu. Kita dipacu, kita dipancing untuk ingin lebih. Rasa puas itu sifat daging. Selama kita hidup di daging, rasa kurang, tidak bersyukur, ada pada diri kita. Sombong, dengki. Hal-hal seperti ini ada pada setiap orang, tidak hanya pada orang sekuler. Orang Kristen pun juga seperti ini. Bedanya, orang Kristen punya Roh Kudus. Kita akan diingatkan bahwa sampai di batas mana sewajarnya kita menikmati hasil pemberian dan anugerah dari Tuhan. Apakah sampai pada poin tertentu kita merasa cukup? Cukup, setiap orang akan beda-beda. Mungkin Om Indra cukupnya mobil Toyota, mungkin Jimmy cukupnya Lexus. Kita nggak tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengucap syukur dengan pemberian apa yang Tuhan berikan kepada kita? Hanya diri masing-masing yang tahu, antara Tuhan dan pribadi. Poin kedua, bahayanya akan kekayaan. Ini di ayat 9. Koiko bisa sekali lagi dibacakan ayat 9? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Luar biasa. Ya. Mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Mungkin saudara ada yang pernah ingat tentang pencobaan Tuhan Yesus di gunung? Ada ya? Di Lukas. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh di tempat yang tinggi. Dia diperlihatkan, ini semua akan engkau miliki. Artinya itu di situ harta benda, kekayaan dan segala macam. Asal kenapa? Pak Igo? Asal karena syaratnya apa? Menyembah. Sembah aku akan berikan semua ini padamu. Ini bahayanya kekayaan. Ketika kekayaan itu ditawarkan kepada orang, tidak menutup kemungkinan orang Kristen pun terhisap dan terpengaruh mengejar kekayaan. Celakanya, hamba Tuhan, pengkhotbah, penginjil yang ada di mimbar justru mempropagandakan kemewahan. Mimbar dijadikan cara atau jalan untuk mencari kekayaan, ketenaran. Kita pernah lihat di media massa ya, seorang hamba menggunakan jam, harganya bisa mungkin kalau dolar 10.000. Saya nggak habis pikir itu, harga segitu jam, apa bedanya dengan jam yang harganya 500? Saya nggak paham. Mungkin bagi mereka ukuran harta atau penampilan itu adalah ukuran kesuksesan seorang gembala, seorang penginjil. Mungkin kira-kira kalau saya pakai cincin 10 ini di jari-jari saya ini, kira-kira saudara lihat cincin saya atau khotbah saya? Mungkin kalau saya punya jarinya itu 12, mungkin saya kasih 12 cincinnya ini.
mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu bisa 1 miliar. Siapa yang tidak mau? Mimbar yang seharusnya memberitakan firman, memberitakan kebenaran firman, justru dijadikan tempat untuk propaganda mencari kekayaan. Begitu pula dengan jemaat. Saya bisa mengkritik saudara, saya juga bisa mengkritik diri sendiri. Harus bisa, kritik otokritik. Jemaat juga seperti itu. Ketika lihat gembalanya, pendetanya, bisa jatuh dalam dosa ini, justru memprovokasi. Memberi atau menyediakan, oh ya gembala saya jatuh dalam hal keuangan, jatuh dalam harta benda. Saya provide, saya kasih. Selama dia dekat dengan saya. Kekayaan untuk mencari ketenaran. Bahaya saudara. Bagi jemaat mungkin tidak nampak, tapi bagi kami, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, kita akan dilihat banyak orang. Ya. Banyak pengalaman dan cerita di media massa, penampilan boleh, mobil Jaguar, jas harganya mungkin jutaan, terbongkar ternyata kehidupannya tidak betul. Saya sedikit cerita tentang beberapa bulan ini saya pernah baca. Mungkin ada yang pernah tahu Steve Lawson. Seorang pengajar, seorang doktor teologi. Sangat terkenal. Kadang-kala saya baca Bible commentary yang dia tulis. Sebegitu pintarnya, sebegitu tinggi ilmunya, knowledge-nya, tidak luput dari godaan. Dia jatuh dalam perzinahan. Sangat menyedihkan. Saya, wow, Steve Lawson, ini nama besar. Mungkin kalau sebut nama mungkin tidak boleh sama Pak Edi. Tapi di media massa sudah tersebar itu. Ya. Kalau di Alkitab, di firman, kita diingatkan bukan suatu kebetulan. Kalau kita perhatikan, di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu, kira-kira paradoks atau perumpamaan yang seperti apa ditampilkan oleh Alkitab? Orang kaya dan miskin. Why? Tidak pernah dikatakan orang miskin susah masuk surga. Tapi orang kaya susah masuk surga. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Bukan sebenarnya ya, itu perumpamaan. Menggambarkan bagaimana bahayanya kekayaan jika kita tidak mempunyai kebijakan dan pegangan hidup. Dalam arti ini adalah firman. Waspada. Jangan sampai saudara menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Jika dari saudara-saudara ada yang seperti ini, bertobatlah selagi masih ada waktu. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang mudah kita untuk belajar bahayanya kalau kita menjadikan kekayaan adalah tujuan dari hidup atau tujuan dari pelayanan kita. Ketiga, akar dari segala kejahatan. Suatu hari di sebuah desa di Banyuwangi, ada 3 seorang sahabat. Mereka bersahabat sejak masih kecil. Masih SD mereka sudah bersahabat sampai mereka SMA. Kemudian mereka lulus dari SMA, mereka mempunyai cita-cita. Masing-masing satu ingin menjadi seorang polisi, yang satu menjadi tentara, yang satu jadi ASN. Tercapailah cita-cita mereka. Suatu hari mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke hutan untuk menikmati indahnya hutan di Banyuwangi. Setelah kira-kira 3 jam mereka masuk ke dalam hutan, mereka mendengar suara orang berteriak minta tolong. Segera mereka datang ke sana, karena salah satu adalah seorang polisi, dia duluan nyampe. Ternyata dia menemukan seorang kakek-kakek pencari kayu. Kemudian ditanya, ada apa Pak? Saya melihat setan.
Ketawalah mereka. Mana ada setan di siang bolong begini. Apalagi di zaman sekarang mana ada setan. Setan yang takut sama kita. Bahkan setan pun kalau bisa dia menghadap ke Tuhan, dia akan bertanya, Tuhan boleh nggak saya pensiun jadi setan? Tuhan akan tanya, kenapa? Karena pekerjaan saya sudah diambil sama manusia. Kira-kira begitu setannya. Karena dia selalu dijadikan kambing hitam. Kemudian bapak ini ditanya, oke, bapak lihat setannya di mana? Agak jauh dari sini, di bukit itu ada goa. Di dalam goa itulah ada setan. Mereka bertiga sepakat untuk datang ke goa itu melihat. Ternyata yang ditemukan adalah peti yang berisi penuh dengan emas. Mana ada setannya? Tidak ada. Mereka tentu gembira melihat, wah ada emas. Tidak mungkin mereka ketakutan. Lihat emas sepeti, kira-kira Koiko kalau melihat itu diambil nggak? Ambil ya? Dilihat aja, oke. Mereka tertawa tergiring-giring. Wah, luar biasa. Mereka kemudian, tidak mungkin ini bisa kita ambil saat ini. Butuh alat atau kereta dorong untuk mengangkat ini semua ke kota. Mereka sepakat, oke, yang polisi dan yang tentara diputuskan untuk kembali ke kota untuk mengambil alat bantu. Yang ASN nunggu di depan peti emas itu sambil ketawa-ketawa, senyum. Dia sudah membayangkan apa yang akan dia beli. Dengan emas gitu banyak. Wah, saya bisa beli rumah, beli tanah, beli ini, beli itu, segala macam. Wah, istri saya pasti seneng. Nggak perlu lagi dengarkan istri, Pak, tetangga di sebelah punya radio. Udah usah dikhawatirkan lagi itu. Kira-kira 1 jam kemudian 2 orang temannya datang dengan membawa sebuah kereta. Wah, puji Tuhan. Sudah datang. Mereka bertiga masukkan semua emas itu ke dalam kereta dorong ini. Selesai, kemudian ayolah kita makan. Kita sudah capek, makanlah mereka bertiga. Makan kira-kira setengah jam, sang ASN tergelepak. Mulutnya berbusa, mati. Ternyata mereka berdua pada waktu pulang ke kota, mereka sudah membayangkan apa yang akan dia punya, sama seperti apa yang dibayangkan oleh ASN. Bahwa nanti kalau sampai emas ini saya bawa, kemudian saya bisa beli ini, ternyata kurang ya. Kalau kita bagi 3, sayang. Kita bagi 2 aja. Kita kasih racun dalam makanan ini. Good idea. Mati singkat cerita ASN. Tinggal mereka berdua. Oke, sekarang kita bawa emas ini, kita bagi 2. Setuju ya? Kamu yang di sebelah sana, aku yang sebelah sini. Yang polisi jalan duluan. Kira-kira jalan baru berapa langkah, tembak kepalanya, pecah. Mati seketika. Cerita yang tragis, tapi ini bisa menjadi sebuah kenyataan bahwa persahabatan bisa hancur hanya karena harta benda, kekayaan. Sahabat, sanak saudara bisa ribut, berantem hanya gara-gara harta warisan. Karena apa? Kalau kita tergiur, tergoda oleh harta kekayaan, kita akan rela menghalalkan segala cara. Tidak peduli itu saudara, bahkan mungkin orang tua akan dibunuh hanya untuk mendapatkan harta. Banyak kita baca di koran gitu ya, kejadian ini. Ini bukan sebuah khayalan yang ilustrasi yang tidak ada ceritanya, tapi kenyataan. Itu kenapa diingatkan bahayanya tentang harta ini. Waktu kita mengutamakan harta kekayaan, di sini dikatakan bahwa apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Apa artinya cinta? Serakah. Bukan cinta love seperti cinta hubungan manusia, enggak. Tapi ketika kita mencintai, artinya kita serakah, tamak. Jauh dari rasa cukup. Itu yang dimaksud dengan cinta.
Kalau kita pernah baca di firman bahwa di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situlah hatimu. Kira-kira kalau Cili punya tas Hermes, mau nggak ditaruh di sembarangan gitu? Mau? Kira-kira seandainya. Nggak mungkin. Om Indra kalau punya mungkin jam tangan yang harganya 10.000, kira-kira Om Indra mau nggak taruh di... Kita, pikiran kita, perasaan kita pasti tertuju pada barang yang kita punya, terutama mahal. Kalau mungkin jamnya seperti kayak Om Indra pakai itu, harganya berapa Om? $100 ya? Kira-kira Om Indra kalau itu hilang, nangis nggak? Nggak. Tapi kalau jamnya harga 10.000, nangis nggak? Bisa berantem nanti. Ya. Jadi, daya tarik suatu kekayaan itu sangat kuat, dan karena itulah sifat daging kita. Nature manusia. Bahwa kita tidak pernah rasa cukup, ketertarikan kita terhadap barang-barang yang mewah. Dan ini yang ditawarkan oleh dunia. Tidak mungkin kita sanggup menghadapi godaan dan daya tarik kekayaan ini tanpa Roh Kudus. Cukupkanlah dirimu. Latihlah dirimu setiap hari, setiap saat, bahwa mensyukuri apa yang kita punya, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberi baju, kesehatan, makanan, rumah, mungkin anak-anak. Cukup. Rasa ketidakpuasan inilah yang harus kita kendalikan. Masuk di sini namanya pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri, tanpa bantuan Roh Kudus, tidak mungkin kita lakukan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9. Diajarkan berkali-kali, diucapkan berkali-kali. Bahayanya tentang daya tarik kekayaan. Bukan suatu hal yang mudah. Mungkin bagi kita akan, gampang, saya bisa mengendalikan. No. Terbukti banyak orang yang jatuh dalam hal itu. Terbukti banyak orang-orang besar jatuh dalam hal ini. Jadi, itu peringatan buat kita, jangan main-main. Kalau saudara, karena saudara yang bisa mengukur diri sendiri, apakah saya jatuh dalam hal ini atau tidak? Om Indra bisa mengukur diri sendiri, kira-kira jatuh dalam hal kekayaan apa tidak? Hanya Om Indra dan Roh Kudus yang tahu. Tante enggak tahu. Kira-kira. Jadi itu perlu dilatih setiap hari, setiap saat, step by step. Enggak bisa tiba-tiba, nanti saya punya uang sebanyak 1 triliun baru saya bisa merasa cukup. Saya akan merasa cukup, saya merasa puas. Enggak bisa, enggak ada yang instan. Itu perlu dilatih. Dari hal-hal yang kecil, menengah, dan besar. Kira-kira seperti itu. Godaan akan tetap seperti yang pernah dinyanyikan lagunya. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tapi janji Tuhan adalah menyertai kita selama-lamanya. Amin, saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah sampaikan bisa menjadi berkat, juga bisa menjadi berkat banyak orang teman-teman kami di rumah, dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa
kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kita sudah dengarkan kesaksian bagaimana Lili setiap hari mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, setahap demi setahap. Kita terus doakan. Mari kita buka suara, sebutkan nama dia, angkat ke hadapan Tuhan. Kita doakan juga Tante Evi Tamarindang dalam pemulihan, Melki Ngamba dalam pemulihan. Dan kita doakan Lilia yang baru menjalani MRI tadi, supaya hasilnya baik dan siap menghadapi proses apapun yang Tuhan izinkan. 4 nama ini kita angkat ke hadapan Tuhan. Lili, Tante Evi, Melki, dan Lilia, kita buka suara, saudara berdoa dengan gerakan hatimu masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama membuka suara kami. Kami mengangkat nama Lili ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Kehadirat-Mu, kami sudah dengar kesaksian-kesaksian yang indah. Setiap hari ada anugerah baru, berkat baru. Kuasa-Mu nyata, ya Tuhan. Teruslah bekerja. Kami yakin Tuhan, janji-Mu selalu ya dan amin. Kau memulai pekerjaan yang baik, Engkau berjanji ya Tuhan, meneruskan dan menggenapinya secara tuntas. Kami sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, jamah dia Tuhan, pulihkan saraf-saraf yang lemah. Batang otaknya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu jamah dengan sel-sel baru. Apa yang di dalam Engkau menjadi ciptaan baru Tuhan, Engkau ciptakan kembali, pulihkan secara sempurna. Agar dia boleh bangkit, berjalan, berbicara, bersaksi. Bersama dengan Barry, terus dipakai Tuhan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tante Evi Tamarindang, Kau pulihkan kesehatannya. Melki Ngamba juga kami bersyukur Tuhan, pulihkan kesehatannya. Sehingga minggu ini bisa bergereja, beribadah, dan menerima perjamuan. Lilia baru MRI Tuhan, 3 hari akan menerima kabar yang baik. Dan dia disiapkan dalam operasi. Tuhan kalau izinkan operasi, siapkan dia fisik, mental, rohani. Kami dengan mata iman melihat Lilia pun disembuhkan. Sebab Kau sanggup ya Tuhan, Kau sanggup bekerja. Melampaui pikiran kami dan doa-doa kami ya Tuhan. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Ya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Nina, persiapan operasi lututnya ya Tuhan, dan sebelumnya pengobatan giginya Tuhan, jamah Tuhan pulihkan. Kau sanggup melakukan, melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami doakan Pak Harili Tuhan, Kau memberkati proses pemulihan dia lewat kemoterapi yang harus dia jalani tahap kedua. Tuhan berkaryalah, kuatkan fisiknya, mentalnya, rohaninya ya Tuhan. Kau menjamah Arthur Pala remaja kami ya Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang berikan kesembuhan yang sempurna. Biar cita-cita dia belajar Alkitab dipakai Tuhan sebagai hamba-Mu pun bisa digenapinya ya Tuhan. Berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kami doakan Charlie adik kami ya Tuhan. Kau pulihkan oleh kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Kau bekerja, Kau izinkan dia di bumi ini Tuhan, pasti ada tujuannya untuk kemuliaan-Mu. Sembuhkan baby Noah dalam jantungnya yang masih ada 1 titik Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu dan pulihkan dia Tuhan. Dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah
Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan, kami doakan para senior kami. Om Paul, ya Tuhan, kami bersyukur alerginya udah Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan secara sempurna, beri dia semangat yang baru. Terus bisa mengkoordinir Evergreen dengan baik ya Tuhan. Berkati Tante Lena, juga beri dia kekuatan yang baru dan anugerah baru setiap hari ya Tuhan. Juga para senior yang lain yang lemah tubuhnya, Tuhan tahu satu persatu, Tuhan kuatkan. Untuk Ci Sylvia So, Tuhan kuatkan kakinya. Beri dia kekuatan baru bersama Pak Humphrey, terus setia melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan siang dan malam. Para senior kami yang merasa kesendirian, hidup dalam sendirian, Tante Isya, Tante Ita. Kami sebutkan Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah. Kami bersyukur yang berulang tahun Tuhan, kuatkan fisiknya, mentalnya, rohaninya. Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatannya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia Tuhan. Beri dia ketabahan menantikan waktu Tuhan. Kami doakan semua anak, mantu, cucu dari para senior kami. Tuhan, Kau menolong mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Kami doakan mereka yang di Indonesia, Mamanya Ramona, Tante Oni, Cilea Oijun, dan famili handai tolan kami yang lain, anaknya Cirita, Yafet Martin. Tuhan juga tolong sakit penyakitnya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Kuatkan mereka satu persatu ya Tuhan. Boleh menikmati anugerah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan pelayanan IGNC. Tuhan memberkati para aktivis, majelis, dan semua yang melayani, beri kekompakan, kesehatian, dengan motivasi yang murni melayani dan mengasihi Tuhan dengan baik dan benar. Tolong seluruh jemaat tetap kompak, sehat, aktif dalam ibadah, dalam doa, saling mengasihi, saling menguatkan, dan menjadi gereja yang memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Kami doakan pelayanan IGNC, plan acara tour Thanksgiving ya Tuhan, Kau pimpin. Para panitia boleh mempersiapkan dengan baik melalui kebersamaan ini. Persiapan HUT ke-18 IGNC juga Tuhan tolong panitia dan semua yang melayani ya Tuhan. Supaya lewat acara-acara ini nama Tuhan dimuliakan dan ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Juga persiapan KKR Natal bulan Desember ya Tuhan. Semua persiapan ini Tuhan tolong. Tuhan jadikan gereja kami gereja yang berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin bengkok dan jahat, godaan yang makin gencar ingin menjatuhkan kami. Ya Tuhan, kuatkan iman kami. Kami doakan Indonesia, handai tolan family, keluarga di sana. Mereka setia kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan. Biar dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan. Kasihani Indonesia dalam pengalian pemerintahan akhir bulan ini ya Tuhan. Supaya para pemimpin dari pusat sampai daerah memikirkan kesejahteraan rakyat daripada kantong sendiri, daripada partai sendiri, daripada kepentingan kelompoknya sendiri. Tuhan kasihani. Gereja-gereja juga bersatu padu, fokus kepada Kristus dan firman-Nya, bukan yang lain. Fokus kepada manusia-manusia yang perlu mendengar Injil dan diselamatkan. Kasihani Amerika juga Tuhan. Sebulan lagi pemilu, dan sekarang mulai ada voting ya Tuhan. Mulai ada pemilihan lewat surat menyurat. Tuhan tolong anasir-anasir yang jahat, pihak-pihak yang berjahat, yang punya niat jahat, Tuhan kasihani. Kami doakan para liberal supaya mereka bertobat ya Tuhan. Kasihani Amerika yang makin berani melawan firman, melawan Tuhan. Tuhan kasihani moral yang makin rusak. Berilah kebangunan rohani ya Tuhan. Kami rindu pemimpin yang terpilih dan semua petugas boleh punya takut akan Tuhan dan memegang kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan semua misioneri hamba Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di negara-negara yang tertekan, yang anti kekristenan, anti Kristus, Tuhan kasihani mereka. Pekabaran Injil lewat apa saja, khususnya literatur, media massa, dan cara-cara lain, pendekatan-pendekatan lain. Tuhan Kau bekerja dan berkarya. Sehingga di tengah-tengah tantangan akhir zaman yang makin sulit, Injil Tuhan tetap diberitakan. Banyak jiwa bisa dimenangkan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saudara, hari Minggu ini, minggu pertama kita ada ibadah jam 11 dan jam 6 dan ada perjamuan kudus. Mari saudara yang sehat diberi kesempatan datang beribadah dan menerima perjamuan mengingat cinta. Penuh berkati.